semuanya, kami akan membahas lingkungan belajar yang mendukung perkembangan berpikir kompleks di kelas. Dalam konteks sosial, harus menunjukkan adanya kebutuhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Dalam lingkungan sekolah, interaksi sosial antara siswa, guru, dan lingkungan fisik kelas sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Suasana kelas yang kurang kondusif dapat membuat siswa sulit berkonsentrasi dan berpikir kompleks, terutama dalam memahami materi pembelajaran yang membutuhkan analisis mendalam dan pemikiran kritis. Dari segi sosial, siswa cenderung lebih aktif dan termotivasi ketika berada dalam lingkungan yang nyaman dan mendukung. Suasana kelas yang mendukung juga dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar siswa, yang pada akhirnya membantu dalam proses pembelajaran berbasis diskusi dan pemecahan masalah. Selain itu, guru juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang positif di kelas. Guru perlu mendukung suasana kelas yang kondusif dengan pendekatan pengajaran yang interaktif, sehingga siswa merasa lebih bebas untuk mengungkapkan ide dan berpartisipasi dalam diskusi kelas. Secara keseluruhan, analisis konteks sosial ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dalam merekayasa suasana kelas, baik dari segi fisik maupun sosial, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kompleks siswa. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam perangkat untuk melakukan inovasi. Jadi, untuk melakukan inovasi, ada dua perangkat yang dapat dilakukan. Yang pertama, perangkat fisik, dan kedua adalah perangkat manajerial. Yang pertama, perangkat fisik. Untuk melakukan perangkat fisik, dapat membutuhkan beberapa hal berikut. Yang pertama, meja dan kursi yang fleksibel. Menggunakan meja dan kursi yang mudah dipindahkan untuk mendukung berbagai model pembelajaran, seperti diskusi kelompok, presentasi, dan pembelajaran mandiri. Selanjutnya adalah pencahayaan yang memadai. Mengoptimalkan pencahayaan alami dengan jendela yang cukup besar serta tambahan lampu yang terang namun tidak menyilaukan untuk menjaga fokus belajar siswa. Selanjutnya adalah ventilasi dan pendingin udara. Menyediakan ventilasi yang baik atau penggunaan kipas atau AC untuk menjaga sirkulasi udara dan suhu kelas tetap nyaman. Selanjutnya adalah papan tulis interaktif. Menggunakan papan tulis modern atau smartboard untuk memudahkan penyampaian materi dan meningkatkan interaksi siswa dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah dekorasi edukatif, menambahkan hiasan dinding berupa poster edukatif, quotes motivasi, atau karya siswa yang menciptakan suasana yang inspiratif. Selanjutnya adalah sarana teknologi, menyediakan proyektor, sound system, dan akses internet untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan mencari informasi menjadi lebih luas. Yang terakhir adalah ruang penyimpanan. Mengatur lemari atau rak buku yang rapi agar alat peraga, buku, dan bahan ajar mudah diakses dan tidak mengganggu ruang gerak di kelas. Selanjutnya adalah perangkat manajerial. Berikut beberapa perangkat manajerial yang dibutuhkan. Antara lainnya adalah yang pertama, perangkat pembelajaran. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memperhatikan kebutuhan siswa, metode pembelajaran yang variatif, dan menggunakan perangkat fisik kelas secara optimal. Selanjutnya adalah pengelolaan kelas, mengatur tata ruang kelas secara fleksibel sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan, seperti diskusi kelompok, presentasi, atau pembelajaran individu. Yang terakhir adalah manajemen waktu, membuat jadwal kegiatan belajar dan mengajar yang efektif termasuk pengaturan waktu untuk diskusi, tugas mandiri, dan evaluasi pembelajaran. Ini adalah strategi pembelajaran, yaitu menerapkan metode pembelajaran yang interaktif seperti metode diskusi, pembelajaran berbasis proyek, atau studi kasus untuk meningkatkan kemampuan berpikir kompleks siswa. Yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi, melakukan monitoring terhadap proses pembelajaran dan memberikan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas suasana kelas yang kondusif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Yang terakhir, selain dua perangkat tersebut, yang terakhir adalah sumber daya. Untuk merealisasikan ide menciptakan suasana kelas yang kondusif, ada 3 hal yang mencakup hal tersebut.
yaitu adalah dari segi manusia, material, maupun finansial. Sumber daya manusia yang terlibat meliputi guru sebagai fasilitator pembelajaran, siswa yang berperan aktif dalam menjaga suasana kelas agar tetap kondusif, staf sekolah yang membantu dalam pengaturan perangkat fisik dan pemeliharaan fasilitas, serta pihak manajemen sekolah yang mendukung secara administratif dan kebijakan. Dari segi material, dibutuhkan perabot kelas seperti meja dan kursi fleksibel, papan tulis interaktif, dan rak penyimpanan, serta alat pembelajaran seperti proyektor, speaker, dan akses internet. Selain itu, dekorasi kelas berupa poster edukatif, hiasan dinding, dan tanaman hias diperlukan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, didukung pula dengan alat kebersihan dan pemeliharaan kelas agar selalu dalam kondisi baik. Selanjutnya adalah secara finansial, anggaran dari sekolah menjadi sumber utama untuk pembelian perangkat fisik dan kebutuhan operasional kelas, dan kemungkinan adanya bantuan dari komite sekolah atau donatur yang diperlukan. Dengan pengelolaan sumber daya yang optimal, diharapkan suasana kelas yang kondusif dapat tercipta sehingga mendukung peningkatan kemampuan berpikir kompleks siswa. Peluang terwujudnya ide menciptakan suasana kelas yang kondusif cukup besar, mengingat adanya dukungan dari berbagai aspek. Secara internal, pihak sekolah memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, didukung oleh guru-guru yang siap berinovasi dalam metode pengajaran. Siswa juga menunjukkan antusiasme dalam mengikuti pembelajaran yang lebih interaktif dan nyaman. Dari sisi eksternal, ketersediaan perangkat fisik dan teknologi yang mendukung pembelajaran modern menjadi peluang besar dalam merealisasikan ide ini. Selain itu, perkembangan tren pendidikan yang menekankan pentingnya lingkungan belajar yang positif dan kolaboratif semakin membuka kesempatan untuk mengimplementasikan perubahan suasana kelas. Faktor pendukung lainnya adalah kemungkinan mendapatkan bantuan dana dari komite sekolah atau donatur untuk melengkapi fasilitas kelas. Program-program pelatihan guru yang disediakan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga pelatihan juga dapat membantu meningkatkan kemampuan guru dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif. Dengan adanya peluang ini, serta perencanaan dan pelaksanaan yang baik, ide ini memiliki kemungkinan besar untuk terwujud dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kemampuan berpikir kompleks siswa. Penerapan ide untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dapat menghasilkan berbagai nilai inovasi yang bermanfaat bagi proses pembelajaran. Inovasi ini mencakup pembaruan dalam metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif, melalui pengaturan ruang kelas yang fleksibel sehingga memungkinkan penggunaan berbagai pendekatan seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan simulasi. Selain itu, suasana kelas yang nyaman dan inspiratif dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa, mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dan berani mengemukakan ide-ide baru. Integrasi teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan proyektor, smartboard, dan akses internet juga menciptakan pengalaman yang lebih dinamis dan menarik. Di sisi lain, dekoratif edukatif dan lingkungan kelas yang positif dapat membangun motivasi dan budaya belajar yang baik di kalangan siswa. Pengelolaan kelas yang efektif melalui perangkat manajerial yang tepat turut membantu menciptakan suasana belajar yang tertib dan teratur, sehingga waktu belajar dapat dimanfaatkan dengan optimal. Penerapan suasana kelas yang kondusif di kelas diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses pembelajaran. Dampak utama yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan siswa dalam berpikir kompleks, termasuk dalam hal berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Suasana kelas yang nyaman dan mendukung akan membantu siswa lebih fokus dalam belajar, sehingga meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Dampak positif lainnya adalah terciptanya lingkungan belajar yang lebih interaktif dan kolaboratif, di mana siswa lebih aktif dalam diskusi, berani menyampaikan pendapat, dan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Hal ini juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa karena suasana kelas yang inspiratif dan menyenangkan mampu membangkitkan semangat belajarnya. Baiklah, telah selesainya pembahasan kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kami dalam berbicara. Terima kasih.